Bayangkan suatu malam di tengah Samudra Pasifik atau Atlantik. Langit gelap tanpa cahaya kota. Tidak ada suara selain ombak dan dengungan mesin diesel yang samar terdengar dari kejauhan. Lalu perlahan, di antara gelapnya laut, bergerak sebuah kendaraan aneh sepanjang belasan meter. Bentuknya menyerupai kapal selam, tetapi bukan milik angkatan laut manapun. Tidak ada bendera negara, tidak ada identitas resmi, dan muatan di dalamnya bukan pasukan militer atau peralatan perang, melainkan bertonton kokain bernilai ratusan juta dolar. Inilah dunia narco submarines, sebuah dunia bawah tanah yang terdengar seperti cerita film thriller, tetapi benar-benar nyata. Selama bertahun-tahun, kartel narkoba di Amerika Latin terus berevolusi mengikuti perkembangan pengawasan aparat. Ketika jalur udara mulai diperketat dengan radar dan patroli internasional, mereka berpindah ke laut. Ketika kapal biasa terlalu mudah dideteksi, mereka mulai membangun semi-submersible, kapal yang tubuhnya hampir sepenuhnya tersembunyi di bawah permukaan air. Dan ketika itu masih belum cukup aman, mereka melangkah lebih jauh dengan menciptakan kapal selam sungguhan di tengah hutan Amazon. Yang membuat semuanya terasa absurd adalah fakta bahwa kendaraan-kendaraan ini tidak dibangun di fasilitas militer modern atau galangan kapal canggih. Sebagian besar dibuat diam-diam di hutan terpencil Kolombia atau Brasil, tanpa pengawasan negara, tanpa teknologi industri besar. Namun hasilnya mampu melintasi ribuan kilometer samudra sambil membawa muatan ilegal bernilai fantastis. Fenomena ini memperlihatkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar penyelundupan narkoba. Ia menunjukkan bagaimana tekanan ekonomi, pasar gelap global, dan kecerdikan manusia mampu melahirkan teknologi yang bahkan tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Menurut laporan United Nations Office on Drugs and Crime, perdagangan kokain global terus meningkat dalam dekade terakhir, terutama menuju pasar Amerika Utara dan Eropa. Jalur laut menjadi metode utama karena mampu membawa muatan besar dengan risiko yang lebih kecil dibanding jalur udara. Laut terlalu luas untuk diawasi sepenuhnya, dan kartel memahami kelemahan itu dengan sangat baik. Disinilah permainan kucing dan tikus dimulai. Semakin canggih radar dan patroli internasional, semakin canggih pula inovasi para penyelundup. Bahkan beberapa desain narco submarine dianggap cukup mengesankan oleh analis pertahanan maritim karena mampu menggabungkan efisiensi, penyamaran, dan biaya produksi murah dalam satu kendaraan sederhana. Dan mungkin disitulah bagian paling ironis dari semuanya. Teknologi ternyata tidak pernah benar-benar baik atau jahat. Ia hanyalah alat. Roket bisa membawa manusia keluar angkasa, tetapi juga bisa menjadi misil perang. Internet bisa menyebarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga pasar gelap global. Dan kapal bawah laut bisa digunakan untuk penelitian ilmiah atau menyelundupkan narkoba melintasi samudra. Pada akhirnya, manusia akan selalu menemukan cara baru untuk menggunakan teknologi sesuai kepentingannya sendiri. Hal paling mengejutkan dari kapal selam narkoba mungkin bukan fakta bahwa kendaraan itu ada, tetapi bagaimana benda seperti itu bisa diciptakan di tengah hutan terpencil, jauh dari galangan kapal modern, jauh dari laboratorium teknologi, bahkan jauh dari peradaban. Di tempat yang dipenuhi lumpur, sungai, dan pepohonan lebat Amazon, sekelompok orang mampu membangun mesin laut yang sanggup membawa bertonton kokain melintasi samudra. Dan anehnya, itu berhasil. Sebagian besar narco submarine dibuat menggunakan material yang sebenarnya sederhana. Fiberglass, kayu, resin, dan mesin diesel biasa. Tidak ada teknologi futuristik seperti di film-film Hollywood. Namun justru disitulah letak kejeniusannya. Desain kapal dibuat serendah mungkin agar sulit terlihat radar dan hampir menyatu dengan permukaan laut. Dari kejauhan, kapal itu mungkin hanya terlihat seperti bayangan ombak kecil di tengah lautan. Dalam dunia militer, teknologi stealth membutuhkan biaya miliaran dolar. Negara-negara besar menghabiskan waktu puluhan tahun untuk mengembangkan pesawat atau kapal yang sulit dideteksi. Tapi di tangan kartel narkoba, konsep itu diubah menjadi versi murah, sederhana, dan brutal. Bukan sempurna, bukan elegan, tapi cukup efektif untuk menghasilkan ratusan juta dolar. Analis pertahanan maritim H.I. Sutton
menyebut kapal-kapal ini sebagai minimum viable product, sebuah istilah yang biasanya digunakan di dunia startup teknologi. Artinya, kendaraan itu tidak perlu sempurna. Mereka hanya perlu cukup baik untuk menyelesaikan tugasnya, membawa muatan ilegal melewati ribuan kilometer laut tanpa tertangkap. Dan mungkin disinilah paradoks manusia modern terlihat begitu jelas. Tekanan ekonomi, kriminalitas, dan pasar gelap justru melahirkan kreativitas tingkat tinggi. Ketika ada keuntungan besar, manusia akan selalu menemukan cara baru untuk bertahan dan berinovasi, bahkan jika inovasi itu bergerak di wilayah ilegal. Namun kehidupan di dalam kapal selam itu jauh dari kata nyaman. Para awak hidup berhari-hari di ruang sempit tanpa ventilasi layak. Mereka tidur berdempetan di antara mesin dan bahan bakar. Tidak ada kamar mandi, tidak ada cahaya matahari, tidak ada kepastian apakah mereka akan selamat dari badai atau tenggelam di tengah laut. Tetapi bayaran besar membuat semua risiko terasa masuk akal. Fenomena ini juga memperlihatkan bagaimana kartel modern telah berubah. Mereka bukan lagi sekadar kelompok kriminal bersenjata. Menurut berbagai studi tentang organized crime dan ekonomi ilegal global, kartel sekarang bekerja seperti perusahaan multinasional. Mereka memiliki jalur distribusi, sistem logistik, inovasi teknologi, hingga strategi efisiensi biaya. Mereka bereksperimen, mereka gagal, lalu mereka memperbaiki desain, dan kapal selam narkoba hanyalah salah satu hasil dari evolusi dunia kriminal modern itu. Di film-film, pengejaran kriminal biasanya dipenuhi ledakan besar, sirene keras, dan baku tembak yang dramatis. Kamera bergerak cepat, musik menegangkan terus dimainkan. Seolah perang melawan kejahatan selalu terlihat heroik dan penuh aksi. Namun di dunia nyata, perang melawan narko submarine jauh berbeda. Perang ini sunyi, sangat sunyi. Bayangkan sebuah pesawat patroli terbang selama berjam-jam di atas lautan Pasifik yang luas, tanpa melihat apapun selain ombak. Di bawah sana, mungkin ada kapal selam narkoba sepanjang belasan meter yang bergerak perlahan membawa bertonton kokain. Tetapi dari udara, kapal itu nyaris tidak terlihat. Tubuhnya dibuat sangat rendah, warnanya menyerupai laut, dan ukurannya terlalu kecil untuk mudah ditangkap radar. Lautan terlalu luas untuk diawasi sepenuhnya, dan kartel memahami itu dengan sangat baik. Di sisi lain, aparat penjaga pantai seperti United States Coast Guard harus bergerak cepat setiap kali ada sinyal mencurigakan. Karena mereka tahu, mereka tidak hanya mengejar kapal, mereka sedang melawan waktu. Hampir semua narko submarine memiliki satu sistem penting bernama scuttling valve, sebuah mekanisme darurat yang memungkinkan awak kapal membanjiri ruang dalam kapal hanya dalam hitungan menit. Jika mereka merasa akan tertangkap, mereka cukup membuka katup itu dan kapal perlahan tenggelam ke dasar laut bersama seluruh barang bukti. Jika aparat terlambat sedikit saja, kapal hilang, narkoba hilang, dan lautan berubah menjadi kuburan rahasia yang menyimpan jejak kejahatan tanpa saksi. Ironisnya, sebagian besar perang ini bahkan tidak pernah dilihat publik. Tidak ada siaran langsung, tidak ada dokumentasi dramatis, hanya koordinat, radar, malam gelap, dan kejar-kejaran diam di tengah samudra. Menurut berbagai laporan maritim internasional, jalur laut memang masih menjadi metode utama penyelundupan kokain menuju Amerika Utara dan Eropa. Alasannya sederhana, laut memberi ruang yang hampir tak terbatas untuk bergerak. Bahkan dengan teknologi modern sekalipun, mustahil memeriksa setiap kapal kecil yang melintas di lautan. Dan disinilah realita yang sering dilupakan muncul. Perang melawan narkoba bukan hanya soal hukum atau moralitas. Ia adalah perang logistik. Kartel menghitung semuanya dengan dingin. Berapa biaya produksi kapal? Berapa peluang tertangkap? Berapa keuntungan jika berhasil lolos? Jika satu kapal tertangkap tetapi 5 lainnya berhasil mencapai tujuan, maka bisnis tetap berjalan. Kerugian hanyalah bagian dari perhitungan. Yang lebih mengkhawatirkan, beberapa model kapal selam narkoba modern bahkan belum pernah tertangkap saat beroperasi di laut. Aparat hanya menemukan tempat pembuatannya di tengah hutan terpencil. Artinya, kemungkinan besar ada kapal-kapal lain yang berhasil menyelinap melewati samudra tanpa pernah diketahui siapapun. Dan mungkin saat ini pun, di suatu tempat yang jauh di tengah lautan gelap,
Sebuah kapal selam narkoba sedang bergerak perlahan tanpa terdeteksi siapapun. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe ke channel Arda dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Tulis juga pendapat kamu di kolom komentar.